Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas mampu kembali ke negerinya setelah diusir oleh Baginda Raja. Kisah ini berawal dari mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, hingga menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya, bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi Baginda Raja. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negerinya. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas pun hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan dereyan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia pun mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu, seperti dinginnya angin yang sulit untuk dibendung. Rasa rindu itu makin lama makin menggebu-gebu. Memang tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apa ia harus melepaskan dirinya? Begitu tanya Abu Nawas dalam hatinya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda Raja? Oh tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas pun menemukan cara lain yang tidak masuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas pun akhirnya berangkat menuju ke negerinya. Perasaan senang dan rindu menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri pun gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja juga merasa gembira mendengar kepulangan Abu Nawas, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sementara Baginda Raja gembira mendengar kepulangan Abu Nawas
karena ia merasa yakin kali ini pasti tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda Raja sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayutan di bawah perut keledainya. Oleh karena itu, Abu Nawas pun terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan oleh Baginda Raja. Karena memang tidak bisa dikatakan bahwa Abu Nawas telah melanggar larangan Baginda Raja. Pasalnya, Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Akan tetapi, ia bergelayutan di bawah keledainya. Begitulah cara Abu Nawas menggunakan keledainya untuk menyelamatkan diri dari hukuman Baginda Raja. Kisah Abu Nawas saat cincinnya dibeli menggunakan uang palsu. Seorang bernama Abu Jahil naksir cincin yang dimiliki Abu Nawas kala itu. Abu Nawas sendiri bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Namun Abu Jahil enggan untuk membelinya. Hingga cincin Abu Nawas pun tidak jadi berpindah tangan kepada pemilik yang baru. Dikisahkan, kemudian Abu Jahil berani membeli cincin Abu Nawas dengan harga 1 dinar. Kisah pembelian cincin Abu Nawas bermula ketika Abu Jahil mencangkul tanah di ladang tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Ternyata ketika ia mengambilnya, benda tersebut adalah koin uang 1 dinar. Tentu saja Abu Jahil senang bukan kepalang. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Lalu ia pun berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Maka datanglah Abu Jahil menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun akhirnya memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian oleh Abu Nawas, uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging pun juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian si penjual daging membelikan buah-buahan dengan menggunakan uang palsu tersebut. Esok harinya Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu sudah janji katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati yang gembira, Abu Jahil pun langsung menerima uang tersebut. Ia pun lalu pulang ke rumahnya. Namun setelah diamati ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar tukang daging itu. Ternyata dia telah menipuku," ucap Abu Jahil dengan emosi. Ia pun lalu pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim pun memanggil si pedagang buah tersebut. "Kenapa kamu membayar hutangmu pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah.
Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap tuan hakim. "Apa benar, kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini?" tanya tuan hakim kepada si penjual daging. "Iya, benar tuan hakim." "Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan kemarin adalah uang palsu," kata tuan hakim memberitahu. Seketika si penjual daging pun langsung terkejut. "Maaf tuan hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Tuan Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim pun segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruangan sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim sembari menunjukkan uang palsu tersebut. Sejenak Abu Nawas pun mengamati uang itu. "Iya betul Tuan Hakim, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas pun langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim pun menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu hai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain Abu Jahil, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil," bentak Tuan Hakim. "Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan masalah tersebut. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil pun harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya," ucap Abu Nawas sembari meninggalkan Abu Jahil. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Daulat Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam.
Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu, ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah.
Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. "Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari," pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu, Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini," balas sahabatnya. "Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik, Abu Nawas. Banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini, Abu Nawas." "Begini saja, Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. "Kamu serius ya?" tanya Abu Nawas dengan kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. "Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar," ucap Abu Nawas dalam hatinya. "Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar," jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar," balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya itu. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh," jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu," ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan ini?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. "Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya.
Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. Mungkin uang tadi bukan rezeki saya, batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. "Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini." Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik.
sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa." Penasihat hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas.
Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas memeras pemeras. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras seorang pemeras. Alkisah, pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk sang raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan tentu saja, haruslah Baginda senang mendengarnya kabar tersebut. Kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Ini, si Abu Nawas suka mencari uang untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumahnya banyak yang fakir dan hidup serba kekurangan. Memang, Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik kepada Baginda Raja. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pun berangkat sendiri menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Oleh karena itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, gumam si penjaga gerbang tersebut. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk ke istana asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku, kata penjaga pintu gerbang itu. Janji apa, penjaga? Jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima dari Baginda Raja harus dibagi sama rata denganku ya Abu Nawas, kata penjaga pintu gerbang istana. Baiklah, kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiahnya akan diberikan kepada penjaga itu, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk ke dalam istana.
Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini barulah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas pun mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga kepada penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk ke dalam istana, Baginda Harun Ar-Rasyid pun merasa sangat senang dengan kabar yang diberikan oleh Abu Nawas. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia ini, Baginda pun merasa sangat senang dan puas hatinya. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia pun telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan, kata Baginda Raja. Terima kasih Paduka, junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan saja, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, tentu saja Baginda Raja pun bertanya-tanya dalam hatinya dan merasa kaget serta heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Baginda pun akhirnya memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo pun sudah siap dengan cambuk di tangan, dan Abu Nawas pun dipersilakan untuk maju. Sesuai pesan dari Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas pun berteriak, "Berhenti!" Baginda pun kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Tanya Baginda Raja belum mengerti. Paduka yang mulia, sebenarnya sebelum masuk tadi, penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang Paduka berikan kepada hamba. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Bukan kepalang murka Baginda, tanpa banyak bicara. Pengawal itu pun dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Dan Baginda pun berpesan kepada algojo untuk melanjutkan hukuman cambuk kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena cambukan yang keras tersebut. Dan Abu Nawas pun merasa sangat senang berbagi cambukan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas pun belum juga puas karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Hari berikutnya, Abu Nawas pun menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali cambukan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka memeras orang-orang yang hendak masuk istana. Karena ketakutan, maka pengawal itu pun bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya, ia pun memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Dan Abu Nawas pun akhirnya menyetujuinya. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik penjaga pintu gerbang istana itu, uangnya pun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin dan serba kekurangan.
Kisah Abu Nawas, debat tentang telur dan ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja pun tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang terjadi adalah masuk penjara. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara tersebut, terutama orang-orang yang miskin. Namun, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta tersebut adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama adalah jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda Raja pun bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur ataukah ayam? Telur, Baginda Raja, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu itu, tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda. Kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Tanya Baginda Raja. Peserta pertama pun mendadak wajahnya pucat pasi berubah putih seperti kertas. Ia pun tak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian, giliran peserta kedua maju. Ia pun berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda. Dan bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda Raja memojokkan. Peserta kedua pun kebingungan dan tidak bisa menjawab. Dan akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia pun berkata, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu. Kata Baginda Raja. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina. Kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Ucap peserta ketiga berusaha untuk menjelaskan. Lalu bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda Raja. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Lalu ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas.
Ia pun berkata, "Yang pasti adalah telur dulu baru ayam, Baginda." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, Baginda. Sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam," kata Abu Nawas dengan singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Dan kali ini ia pun tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Karena alasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah dari Baginda Raja.